Saudara, pelayanan ibadah raya di Gereja Kristen Baitani Jemaat Namo Bintang pada hari Minggu tanggal 16 April tahun 2023 berlangsung dengan hikmat. Dimulai dengan praise and worship yang dipimpin oleh Saudara Yaserius Endraha SPD bersama keluarga Bapak Deborah Sembiring dan keluarga Bapak Silitonga. Doa pembukaan oleh Christina Laia SH, seterusnya khotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Octavius Tabangun, STH, M.Min., MTH selaku Ketua Sinode Gereja Kristen Baitani menyampaikan khotbahnya tentang warisan iman. Dalam ibadah itu juga diadakan penyerahan anak dari keluarga Bapak Zea Endraha dan Bapak Angel Solin. Acara ibadah hari ini diakhiri dengan jamuan makan bersama yaitu syukuran dari keluarga Bapak Zea karena anak mereka telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Sementara itu, Pendeta Endraha, Gembala Sidang Gereja Kristen Baitani Jemaat Namo Bintang mengucapkan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bangun Gembala Sidang GKB Gunung Sitoli itu. Begitu juga salah satu anggota jemaat yaitu Bapak Nanda Barus menyampaikan hal yang sama. Semoga di hari yang akan datang, Pendeta Bangun kembali datang menyampaikan firman Tuhan di GKB Namo Bintang. Demikian disampaikan dari Kota Medan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mejuah-juah. Yahobu. Horas. Wih. Miturga Horas. Haleluya. Pertanyaan saya, siapa di sini yang hari ini hadir dia tinggalnya di luar daripada lingkungan panti dan sekitarnya ini? Bolehkah angkat tangannya yang berada di luar dari panti dan sekelilingnya? Di luar. Tinggi-tinggi, jangan ini kematian setengah tiang tuh, harus tinggi-tinggi tuh. Oke. It's okay. Ya. Agak digetar-getarkan sedikit ya. Oke. Baik. Pada hari ini saya ada di sini karena memang sebenarnya bisa pulang langsung balik ke Nias, tetapi tiket kami memang sudah diambil besok baru pulang. Seyogianya saya pikir saya akan melayani di Tebing karena saya menunggu berita dari Tebing. Namun ternyata berita masih belum ada. Rupanya mereka pun sudah menunggu saya. Tadi pagi ini disangka saya sudah di kereta api. Tapi saya bilang saya masih di sini. Wah. Mereka sangatlah bingung karena memang saya juga ya miskomunikasi. Tapi menurut saya ya itu pasti ada maksud Tuhan juga. Ya, rupanya ada penyerahan anak cucu orang hebat. Saudara-saudara ya. Luar biasa ya. Nah, berkenaan itu saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah kebenaran yang sebenarnya ini banyak yang tahu, tetapi mungkin terlupakan. Ya, kita akan bicara tentang warisan atau inheritance. Warisan. Kalau saya berkata warisan, kira-kira menurut saudara, ya apa yang paling pas menurut saudara bicara warisan? Apa yang ada di benak saudara warisan? Pasti harta. Orang Karo itu harta. Orang Batak lebih lagi. Orang Nias lebih parah lagi maksudnya. Selalu bicara tentang harta. Tapi satu ayat mengatakan begini. Amsal 13:22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Halo, warisan memang harus diberikan bagi anak cucu. Tapi dia harus orang baik. Ya, kalau tidak orang baik gak bisa. Jadi orang jahat sulit meninggalkan warisan. Harus orang baik. Tapi kalau saya baca sedikit dalam konteks bahasa Inggrisnya bilang begini, good man loves inheritance for his children. Jadi good man, laki-laki baik. Dengar engkau yang laki-laki hari ini. Laki-laki, bagus perbuatanmu.
Amin. Hanya 2 orang yang amin, yang lainnya ngeri perbuatannya. Ya, ini biasa kalau saya bagikan dengan bicara tentang kepriaan. Saya akan panjang cerita tentang kepriaan dari ayat ini. Tetapi saudara-saudaraku, yang pasti dulu ada warisan kalau dia orang baik. Oke. Apa yang dapat diwariskan bagi seseorang? Tadi dibilang apa? Biasanya itu harta, kekayaan, oke? Perusahaan, toko, rumah, yayasan. Termasuk itu saudara-saudara. Tapi saya mau tanya saudara, jabatan bisa diwariskan? Hah? Bisa iya, bisa tidak. Kita bikin dulu iya. Ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya. Tapi saya mau beritahu lagi buat saudara ini. Semuanya itu sia-sia enggak? Bisa sia-sia enggak? Bisa. Tapi saya tanya dulu, apa yang lain diwariskan menurut Anda? Ada orang lupa. Penyakit bisa diwariskan? Hah? Iya. Atuknya penyakit darah tinggi, bapaknya darah tinggi, dia pun darah tinggi dan matinya pun karena berarti diwariskan. Bisa penyakit. Diabetes juga bisa, ada itu saudara-saudaraku yang bisa diwariskan, penyakit-penyakit tertentu. Dan saudara-saudaraku jangan berpikir seperti ini, misalnya kalau uang, harta benda, Anda berpikir Anda bisa hidup dengan luar biasa dengan banyak harta. Itu bisa menjadi sia-sia, bisa, bukan berarti tidak, bisa saja menjadi sia-sia. Bukan berarti tidak perlu, perlu sekali kalau kita tahu bagaimana mengatur mengelolanya. Next, saya kasih contoh sebuah di dalam Alkitab namanya Abraham. Abraham itu dia dipanggil oleh Tuhan berangkat dari kampung halamannya. Pada umurnya sudah 75 tahun dia keluar dari Ur Kasdim. Sampailah dia di tanah Kanaan yang sebenarnya dia hanyalah seorang pendatang. Seorang apa saudaraku? Pendatang di sana. Nah, ini menariknya begini. Umurnya pada waktu itu dia belum punya anak. Tapi Tuhan bilang, kau akan memiliki keturunan. Seperti apa? Bintang di langit, pasir di laut. Bintang di langit, banyak sekali, tidak terhitung. Dan Tuhan bilang akan seperti itu. Tapi dia belum punya anak. Bagaimana mungkin? Lalu kemudian akhirnya umur 100 tahun dia memperoleh Ishak. Dan dia meninggal umur 175 tahun. Perhatikan baik-baik ya. Di sini umurnya 100 tahun. Dia memperoleh Ishak, lahir Ishak. Di sini 175 tahun. Matilah dia. Berarti ada 75 tahun rentannya. Nah, yang menarik saya mau bagiin pada saudara. Waktu Ishak umurnya 40 tahun di sini menikahlah dia dengan Ribka. Saya tanya, Abraham masih hidup? Masih. Lalu kemudian umur Ishak 60 tahun, berarti di sini dia dapat Esau dan Yakub kembar. Berarti ada rentan waktu 15 tahun. Jadi pada waktu Abraham melihat cucunya, dia masih hidup, lahirlah cucunya di usia Ishak 60 tahun, dia masih hidup. Jadi 75 kurang 60, 15 tahunlah dia bisa melihat cucunya. Ingat baik-baik, ini bukan ayat sembarang ayat sebenarnya kalau kita telusuri dengan baik. Dan kita tahu apa yang dirindukan oleh seorang kakek bagi yang namanya cucunya. Itu pasti dia rindu melihat cucunya itu berhasil. Sampai-sampai
Seorang kakek, nenek akan lebih sayang sama cucunya daripada anaknya. Jadi kalian harus tahu itu. Lebih sayang nanti kakek neneknya ini, bulangnya ini, sama nenek itingnya, sama itu cucunya. Kalau kalian kurang-kurang udah. Karena memang demikian, memang kodratnya manusia begitu. Memang begitu. Makanya gawatnya kalau seorang anak diasuh oleh kakek neneknya. Itu berbahayanya bukan berbahaya celaka, tidak. Tapi biasanya terlalu dimanja. Akhirnya anak itu nanti tumbuh gak bisa ngambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Nah, bisa dibayangkan waktu itu. Jadi sampai remaja. Nah, kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya dan kita tahu ceritanya bagaimana Esau dan Yakub, dua perangai yang sangat jauh berbeda, ya bukan? Ya. Apalah kesukaan daripada Yakub? Dia suka tinggal di kemah. Kesukaan Esau? Dia pergi keluar kemah, ngapain? Berburu. Mungkin di usia masih dia SD, kalau kita ukuran sekarang, nggak suka dia di rumah. Kemana? Jalan juta kemana-mana dia kerjanya. Sampai di 15 tahun rumah itu kemana-mana lah kerjanya itu. Gak suka di rumah. Dan Anda tahu kakeknya itu Abraham udah tua, gak mungkin bisa jalan-jalan. Pasti selalu di rumah. Maka di kemah itu, di dalam kemah itu, kakek akan punya hubungan yang luar biasa dengan cucunya yang satu ini. Tentunya yang tinggal di kemah, yang suka di kemah. Siapa itu? Yakub lah orangnya. Itu sebabnya Yakub mendengarkan, saya yakin, apalagi kakek. Coba ya, kalau anak-anak yang paling senang diceritakan pasti cerita-cerita dongeng, ya kan? Cerita-cerita tentang bagaimana masa lalu. Anak saya waktu masih kecil saya masih ingat sekali, senang sekali. Tapi saya tidak pernah cerita tentang yang dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Nggak mau. Saya nggak mau bercerita tentang ya tuyul dan Mbak Yul. Nggak mau cerita tentang Mak Lampir. Tapi lebih suka cerita tentang kepahlawanan-kepahlawanan di dalam Alkitab. Nah, maka itu harus disampaikan. Yang anehnya seorang anak yang masih kecil senang sekali mendengar cerita kisah-kisah itu. Walaupun sudah berulang-ulang. Dan yang ajaibnya sebelum tidur dia bisa minta. Cerita dulu lah Pak. Cerita dulu sebelum tidur. Mengapa seorang anak akan membawa cerita itu dalam tidurnya? Makanya dengarkan saya semua ini bapak-bapak yang sudah punya anak. Ceritakanlah sesuatu kepada anakmu. Kisah-kisah yang hebat. Yang menginspirasi. Yang membawa dia kepada sebuah kerinduan untuk lebih naik. Jangan kau ceritakan, bapak, ibu, jangan kau ceritakan kejelek neneknya atau kakeknya. Tahu kau bulangmu itu nakku, belum kurang ajar bulangmu itu. Dan itingmu itu lagi, itu yang dibagikan sama cucunya. Akhirnya tanpa sadar dia sedang membuat permusuhan antara bulangnya dengan dirinya di kemudian hari. Dan contoh itu adalah saya. Orang tua saya suka gitu dulu. Dan saya mau beritahu pada saudara. Apakah itu akan menyenangkan hidup? Tidak. Memberikan atau menabur sesuatu benih-benih kebencian. Itu tidak akan pernah yang namanya menuai sebuah keberhasilan. Enggak pernah. Jadi saudara-saudaraku, waktu itu diceritakan, saya yakin ini Abraham menceritakan keadaan bagaimana dia dari Ur Kasdim, bagaimana Allah Elohim yang datang lalu menolongnya, menuntun langkahnya, bertemu dengan dia, lalu kemudian memberikan janji-janji. Itu diceritakannya kepada Yakub. Dan Anda tahu, Yakub begitu bersemangat ingin mengambil
berkat-berkat yang diberikan kepada kakeknya dia ingin dapatkan. Namun sayang, dia anak kedua. Ada anak yang sulung. Bagaimana caranya? Dia mulai bagaimana mengejar Esau dan menjual hak kesulungan itu kepadanya. Anda tahu mungkin satu sisi cara Yakub itu salah memang, tidak dibenarkan. Tapi Anda tahu kenapa dia begitu bersemangat ingin mengambil hak kesulungan itu? Itu karena kakeknya Abraham bercerita banyak hal kepada dia. Dengarkan saya baik-baik. Warisan Abraham itu sangat kaya, diberkati dan sangat kaya kata Alkitab. Tetapi engkau tahu bagaimana mempertahankan kekayaan itu dan bisa semakin berlimpah? Itu karena ada warisan yang diberikan kepada generasi di bawahnya. Dan warisan itu bukan kekayaan itu. Warisan itu adalah warisan bagaimana Allah itu menolong, Allah menuntun. Bahasanya adalah warisan rohani. Warisan rohani itulah yang akan mempertahankan semua warisan, jabatan, uang, yayasan, sekolah, apapun. Warisan rohani itulah yang menjaga dan mempertahankan itu. Ingat baik-baik. Jadi kalau Anda ingin melihat hidup Anda lebih lagi, wariskanlah warisan rohani itu. Ibu tolong saya, karena ibu atau istri adalah seorang penolong. Tolong suami Anda supaya mewariskan warisan rohani. Jangan paksa suami Anda sehingga mewariskan uang-uang haram kepada anak-anaknya. Contoh, ada istri yang merasa kurang. Kalau dia ngomong sama suaminya, Pak kurang Pak. Kau enggak seperti yang di sana. Tengok suami orang itu. 2 kali dia kedip mata dapat 200.000. Kau berulang kali berkedip-kedip sampai enggak ada. Tengok Pak. Tengok tetangga kita. 2 kali dia mengangguk-ngangguk langsung datang orang. Kau 1000 kali begini-begini, lalat pun enggak datang. Maka kemudian berpikirlah suaminya, demi untuk menyenangkan istriku, dia cari uang, bagus sih. Tapi karena bukan warisan rohani, maka dia menjalankan itu tidak secara rohani. Dia mulai gunakan segala cara, tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini. Akhirnya kaya sih, uang banyak sih. Ditangkaplah dia, habis semuanya. Dengarkan saya. Masalah Jenderal Sambo. Ingat, saya tahu kesalahan Sambo begitu ngeri. Tapi menurut saya, ini menurut saya, istrinya lah yang jauh lebih salah. Jangan main-main kau ibu. Jangan kau selalu bilang suamiku jahat. Aku kasih tahu padamu. Akhir-akhir ini kulihat istri bisa lebih jahat dari suami. Gak percaya? Jawab saya. Mana lebih terkenal? Nenek sihir atau kakek sihir? Jawab. Nenek sihir. Mana lebih terkenal? Mak lampir atau pak lampir? Nini pelet atau kakek pelet? Kuntilanak, perempuan apa laki-laki? Nyi Roro Kidul, perempuan apa laki-laki itu? Itu. Makanya, halo, tolonglah. Ibu sebagai seorang penolong, jangan kau jerumuskan. Banyak memang laki-laki saking sayangnya dia sama istrinya, apapun dikasihnya, jiwa raganya. Tapi ternyata salah caranya. Dengar, kalau saya tanya pada ibu, tiba-tiba suami Anda memberikan kepada Anda uang. Ini mah uang gini, 10 juta. Apa yang ibu katakan?
Dari mana? Sok-sok rohani lagi kau. Mana ada kau bilang dari mana? Yang kau bilang tambah lagi besok ambil lagi apa kan gitu kan? Kalau istri yang baik ditanyanya detail. Janari da sene, mama janari. Janari da ye bapa, tambar malamku. Janari sene dai, tambar malam bangun mergana. Ditanya itu. Itu namanya istri yang menolong suami. Kalau yang enggak, gini Pak. Puji Tuhan. Kalau ada lagi pakai gini, oh luar biasa Pak. Minggu depan puji Tuhan kalau ada lagi. Itulah istri yang perongrong, bukan penolong. Ada pistolnya. Begitu datang suaminya, ada uang. Gitu dia. Kalau di Nias itu ada pistolnya yang bilangnya begitu. Sogefe, Pak, sogefe. Begitu istrinya bilang ladei, suaminya bilang ladei gefe, ladei manga. Mufana ya uge. Itu ada yang di Nias itu, ada yang di Nias begitu. Kalau di Tanah Karo sama saja. Ayolah wariskanlah yang baik-baik itu. Amin. Sehingga anak itu merindukan perkara-perkara rohani lebih daripada yang lain. Dan kalau nanti ada sesuatu yang dititipkan kepadanya, diserahkan kepadanya, apa? Dalam berbagai bentuk tadi, materi, harta, jabatan, uang, ya, semuanya itu akan terjagai. Jadi sebagai cucu Abraham yang suka berburu, Yakub suka di kemah. Oleh karena itu kesimpulannya, dengarkan baik-baik kesimpulan penting. Warisan hanya akan diberikan kepada anak yang tinggal di kemah. Apa maksudnya? Kemah itu bicara tentang keluarga. Kemah juga bicara tentang gereja. Warisan rohani hanya akan diberikan kepada orang yang tinggal di kemah. Warisan rohani hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memang merindukan itu di dalam kemah, bukan di luar. Warisan rohani akan diberikan kepada jemaat-jemaat yang tinggal di kemah, yang artinya yang setia di dalam Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Kalau kau pemberontak, kau keluar, atau kau bisa bilang cari gereja lain, pindah-pindah, boleh sih. Kan banyak sekarang YouTube, kan banyak model. Kau mau cari apa? Kau mau jadi pendeta yang banyak ketawanya, ada di YouTube. Kau mau dengar khotbah yang serius sekali, serius sampai ada. Kau mau lihat model bagaimana orang-orang yang khotbah itu ada. Tapi dengar baik, warisan rohani hanya akan diberikan kepada engkau yang setia di dalam gerejanya. Di luar itu, engkau akan kacau. Amin saudara. Jadi setialah engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan gereja ini. Jangan kau bengkok-bengkok. Hari ini kau tobat, besok kumat. Hari Minggu tobat lagi. Senin kumat. Selasa mulai murtad. Sampai Sabtu murtad betul. Minggu tobat lagi. Ya, bagai-bagai lalap. Satu ayat. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kenapa berbahagia keturunannya? Karena dapat warisan itu. Dengarkan Anda, kalau hari ini kau menjaga hidupmu, hei,
kau menjaga dirimu di dalam Tuhan, kau menjaga supaya bersih kelakuanmu. Bukan hanya kau yang dapat berkatnya, generasi di bawahmu pun dapat berkatnya. Bagaimana dengan saya, Pak? Ada yang bilang gini, bagaimana dengan saya? Saya ini anak panti. Bapak saya kurang ajar, Pak. Kenapa? Kerjanya mabuk. Kalau udah selalu mabuk itu dia selalu seram. Sekali itu seram joy. Kamu lali dia awong, Hana le seki-seki dia dagu. Namanya juga kumat. Namanya juga lagi hang. Gara-gara minuman. Bagaimana itu, Pak? Berarti tidak turun berkat itu pada saya. Ya, tapi dengar baik, saya beritahu padamu. Stop dalam dirimu. Berhenti pada dirimu. Tidak akan turun yang jelek lagi pada dirimu karena kau sudah di dalam Tuhan. Dan mulai hari ini kau punya tekad, aku akan merubah hidupku. Aku akan merubah diriku. Supaya apa? Supaya nanti selesailah semua kutuk itu. Selesai, berhenti pada diriku. Turun kepada anak-anakku kelak. Turun kepada nanti generasiku. Sudah beda, tidak lagi seperti yang ada di atasku. Amin, saudara-saudaraku. Jadi kau harus sungguh-sungguh. Ini enggak kadang-kadang sudah tahu susah ki, sudah kita miskin, udah tahu kita sulit keadaan, wajah juga pas-pasan, hitam pula lagi, gigi mancung keluar. Udah gitu apa? Hidupnya sesat pula lagi. Astagfirullah. Masya Allah. Bandelnya minta ampun. Astagfirullah. Perlu disalibkan. Saudara-saudaraku, jaga dirimu. Kalau kau beres hidupmu, berbahagia keturunanmu. Itulah yang saya selalu katakan pada istri. Ya, bapak-bapak dengar ya, bapak-bapak ya. Amin, bapak-bapak. Amin ya. Bapak, amin. Ulangi sekali tuh, sekali lagi, sekali nari. Lengah, lengah ranang kamis, lengah peja, mix jawab tentu. Sekali nari, sekali lagi. Amin, bapak-bapak. Payo. Ya. Ulah kari jangan nanti di sini. Amin. Gondarat ke amun nina. Kiam kena takujai. Next, saya lanjutkan. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya. Seorang bernama Lot. Lot itu juga termasuk orang yang kaya. Sebagai saudara kandung daripada Abraham. Bapaknya itu saudara kandung Abraham. Jadi kalau dibilang bapak udahnya lah itu si Abraham. Bapak udahnya. Bapaknya si Lot itu yang tua. Bayangkan sama bapak udahnya. Tinggal dia di bawah Abraham. Dan menjadi kaya juga bukan? Kaya. Banyak harta benda ternaknya. Jadi kaya. Lalu kemudian Lot itu di dalam rumah Abraham kan sudah dilihatnya selalu bagaimana Abraham mempersembahkan korban, ya kan? Kepada Allah Israel, ya kan? Kepada Allah Elohim. Tapi kenapa dia nggak pernah ikuti? Lot itu kaya karena Abraham. Dan dia tinggal bersama Abraham. Sudah dilihatnya bagaimana Abraham begitu taatnya kepada Allah Elohim. Sudah diperhatikannya bahwa ini orang bapak udahnya ini setia mempersembahkan korban. Tapi Lot kaya, tapi dia tidak menangkap warisan rohani itu. Akibatnya apa? Kaya, hartanya banyak, budak-budaknya banyak. Tapi kemudian Sodom dan Gomora dibakar.
oleh api yang dari surga, api dari langit, dari Tuhan. Coba ya, waktu mau dibakar, mau dihancurkan, bayangkan, Abraham berdoa, ya Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang di kota itu, di mana di situ dia tahu ada Lot yang ada di kota itu. Kalau 50 Tuhan orang benar, masa kau bunuh Tuhan? Tuhan bilang, enggak, jangan kau marah Tuhan. Kalau 40, tawar menawar sama Tuhan. Tidak kuhancurkan kata Tuhan. 30 tuh tidak, 20 tidak, 10 Tuhan. Tidak. Abraham berhenti pada 10. Mengapa? Karena saya yakin Abraham sudah berpikir begini. Lot, istrinya, 2 anaknya, dan 2 calon menantunya, 6. Tinggal mencari 4 orang lagi. Bukankah dia punya banyak budak-budak? Bukankah dia punya banyak pesuruh-pesuruh dalam rumahnya? Masa nggak bisa 4 orang lagi? Dengarkan saya baik-baik, berapa banyak kita kaya yang kita kejar, tapi tidak ada orang benar dalam rumah itu. Hancur semuanya. Dengarkan kau ibu, wanita, jadilah kau jadi penopang, pendoa bagi seisi rumahmu. Kami sebenarnya keluarga yang kacau-kacaunya sebenarnya. Tapi karena ada orang tua saya, mama saya yang berdoa, makanya kami bisa tetap bisa begini aja, bisa, aduh syukur kali betul. Mama saya umurnya 83, saya rasa saya nggak yakin 83, lebih. Karena zaman dulu itu mau sekolah kan bukan karena umur, karena pegang kuping. Sekolah. Dulu gitu. Sekolah. Dulu begitu memang. Kalau belum sampai, belum sekolah kau. Ada sekolah. Dulu di zaman dulu begitu dia. Mana ada akte kelahiran zaman dulu. Nenek saja saya tanya sama nenek saya, kapannya mama ini lahir nek? Nek Wiring, kapannya lahir ini? Lu kutahela, nek ku ingat, nggak tahu aku. Pokoknya waktu itu pas Jepang masuk ke kampung kita. Lah, kapan pas Jepang masuk ke kampung kita? Entah kapan itu nggak tahu lah ya kan. Di situ lahirlah mamakmu itu katanya. Ayah. Tapi Anda boleh tahu. Tadi aja. Tadi kami sedang siap-siap, saya mau mandi. Di mana mama tadi? Saya bilang sama yang adik saya. Di mana tadi? Udah pergi kemana? Udah ke gereja. Ih, tengok jam 7 udah ke gereja. Masih kuat. Hebat bukan? Kita sekarang 40 tahun. Mohon maaf nggak nembak, cuma nyindir aja. Kena kaya, ambeien. Saudara-saudara, jadilah engkau menjadi pendoa bagi seisi rumahmu. Hasilnya apa yang terjadi? Dibakar. Mengapa? Karena nggak ada orang benar 10 orang. Jangankan 10 orang, menurut catatan sejarahnya kalau dibaca di Alkitab, 5 orang pun ternyata tidak ada. Bisa dibayangkan bukan? Disuruh pergi katanya malaikat itu. Pergi dia, diajaknya calon menantunya tadi. Calonnya tadi pun tidak mau. 4 orang, Lot, istri dan 2 anak perempuannya pergi. Tinggalkan Sodom. 4 orang, itu pun gak lewat juga 4 orang. Di tengah jalan istrinya menoleh. Kata Alkitab menoleh, bukan berbalik begini, bukan. Malaikat bilang jangan kau lihat ke belakang. Terus kau pergi supaya kau selamat. Dia pergi, Lot, istri dan anak-anaknya. Terus. Kata menoleh, saya yakin istrinya tadi mengingat, sanggulku itu bagaimana dia. Saya yakin istrinya mikirin, sanggul yang beranak itu, aduh baru ku beli kemarin katanya. Di mana lainnya? Tusuk kondeku itu bagaimana? Jadi dia menoleh begini. Menoleh. Ayatnya bilang menoleh, bilang tiang garam.
Dan kata Alkitab Perjanjian Baru menulis, biarlah istri Lot menjadi peringatan bagi kita. Jadi ternyata harta yang begitu luar biasa, lembu, sapi, ternak, kawanan kambing, domba yang begitu banyak, rumahnya mungkin yang megah dan besar, hancur semuanya, tak berbekas. Mengapa? Karena warisan rohani tadi tidak ada. Jadi waktu dia lari itu cari tiang garam. Dan celaka 12-nya lagi. Anaknya itu, anak perempuannya melakukan persetubuhan dengan bapak kandungnya. 2 anak Lot. Lalu mereka bersetubuh. Yang pertama kakaknya, dibikinnya mabuk bapaknya Lot. Mabuk lalu bersetubuh. Lalu dibikinnya lagi mabuk lagi, besoknya bersetubuh lagi adiknya. Wow, lahirlah Moab dan Amon. Bani Moab, Moab dan Amon. Makanya Tuhan bilang kepada orang Israel dalam peperangan, tumpas semuanya itu. Mengapa? Karena hasil dari sebuah perjinahan, incest, dan Tuhan sangat benci dengan itu. Saudara-saudara, Lot biarlah menjadi sebuah catatan peringatan bagi kita. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Next, saya cepat. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, Paulus berkata kepada anaknya Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan juga hidup di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin artinya pasti hidup juga itu dalam dirimu. Perhatikan, warisan itu diberikan, diturunkan. Dengar nenek-nenek, warisan harus kau turunkan. Apa yang kau turunkan? Bukan warisan yang jangan kau wariskan itu. Jangan wariskan selalu hanya menjelekkan orang. Jangan mengata-ngatai orang diwariskan. Wariskanlah warisan iman. Paulus lihat, aku melihat ada dalam diri nenekmu. Sudah ada kulihat itu dalam nenekmu Lois. Dan kulihat itu dalam diri ibumu. Dan sekarang pun ku yakin ada dalam diri. Halo, wariskanlah. Karena itulah yang akan mempertahankan segala sesuatu yang sudah kau punya. Itulah yang mempertahankan segala sesuatu yang sudah kau miliki hari ini. Dan Paulus juga berkata, 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan yang menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apa maksudnya ini? Warisan itu dimulai daripada orang tua tadi, memperkenalkan akan kitab suci, memperkenalkan akan firman. Kalau anak Anda masih kecil, bagaimana memperkenalkan firman? Bukan menyuruh membacanya, dia pasti tidak tahu. Karena dia tidak tahu tulis bahasa, masih kecil. Tapi bagaimana caranya memperkenalkan kitab suci? Yaitu tadi, dari cerita. Dari engkau menyampaikan kisah-kisah Alkitab. Sampaikanlah itu kepada anakmu. Sebelum dia tidur bisa. Kalau kitab Ulangan bilang apa? Berulang-ulang kau ceritakan. Waktu kau jalan, waktu kau berdiri, waktu kau duduk, waktu di luar, waktu kau di rumah. Ceritakan itu. Bagi yang hari ini yang mau menyerahkan anaknya, ceritakanlah. Tapi anak saya masih kecil, Pak. Masih menyusu. Bagaimana? Ceritakan saja. Enak. Kita bisa begini karena ada Yesus. Tuhan Yesus baik, nakku. Tuhan Yesus baik. Hanya dialah yang akan menolong kita. Mungkin dia bilang hanya. Tapi dia. Hanya dia.
Ceritakanlah. Jangan kau ceritakan yang lain-lain. Enakku. Itulah bapakmu itu. Katakanlah bapakmu itu. Kurang ajar memang bapakmu itu, nakku. Jadi kalau nanti sudah kau besar, bunuh bapakmu, nakku ya. Yang aneh-aneh yang disampaikannya sama bapak, sama anaknya. Adakah yang seperti itu di sini? Hah? Saudara-saudaraku, sampaikanlah tentang apa yang disebut dengan isi kitab suci. Kau ceritakan apa saja yang berdasarkan pada firman. Jangan kau ceritakan yang lain-lain. Celaka 12, ya begini. Dia mau menceritakan firman kitab suci. Lah, bapaknya pun tak pernah baca Alkitab. Mamanya pun tak pernah buka Alkitab. Aduh, apa yang diceritakannya? Salah-salah lah. Ada dulu, nakku, tahu kau zaman dulu ada namanya Daud. Dia membunuh si Salomo, nakku. Coba bayangkan. Salomo itu jahat, nakku. Aneh-aneh kan? Kamu tahu, nakku, ada dulu namanya orang pendek. Dia naik ke atas pohon, nakku. Ada Yesus lewat. Yesus pun bilang, "Hai Lazarus, turunlah. Aku mau pergi ke rumahmu." Begitu, nakku. Anak sambil gini. Tapi Pak, ada di waktu itu bukan Lazarus, Pak. Bukan Lazarus, Zakheus. Iya, tapi kau dengar dulu. Saking gobloknya itu bapak. Yesus bilang sama Lazarus, "Hei Lazarus, ayo kita ke rumah Zakheus." Bodoh-bodoh. Gelarnya mutu-mutu. Makanya kau bapak, bacalah Alkitabmu itu. Entah apa-apa aja yang kau baca. Nande, bibi. Mami. Bacalah Alkitab. Pustaka Sibadia nih ngene. Ada tahu isi bacaan lu. Utang kal, yang sering inget lu. Utang dulu pernah inget lu. Memang prinsip perempuan selalu begitu katanya. Ada katanya. Ini katanya. Dia pasti ingat kalau semua orang melukainya. Tapi dia tidak pernah ingat kalau dia melukai orang. Anda mengerti maksudnya? Mari saya akhiri. Kita melihat ada orang terkaya yang hidup di abad ke-18 dengan seorang hamba Tuhan juga pada abad yang sama dia hidup. Di abad 18 ini dari sebuah buku yang dipublish oleh Metanoia Book ya, dari Metanoia. Bisa dibeli buku itu. Di dalamnya ada kesaksian ini. Diteliti. Ada 2 jenis di abad ke-18 orang. Satu terkaya, banyak hartanya, bernama Makjus. Dan seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards. Hamba Tuhan yang sangat sederhana. Diteliti kurang lebih 1000-an keturunannya di bawah. Nama-nama semuanya turun ke 45, diteliti semuanya. Dibandingkan dari kedua jenis orang ini. Abad ke-18 ditemukan Max Jukes. Max Jukes ini ternyata dari ribuan daripada keturunan itu 310 jadi pengemis. Orang terkaya, banyak hartanya, dia wariskan itu. Tapi ternyata keturunannya di bawah. Ada diteliti katanya itu kurang lebih 1200-an. 310 jadi pengemis. Lalu 190 jadi pelacur perempuannya. Lalu kemudian 130 jadi narapidana.
Lalu kemudian 100 pecandu miras, minuman keras. Lalu kemudian lagi 440 orang hidupnya pesta pora saja. Lalu kemudian lagi saudara-saudaraku 60 kebiasaan mencuri saja. Lalu kemudian 555 korban pelecehan seksual. Hanya sedikit saudara-saudara yang kerjanya itu di bagian-bagian pemerintahan, tapi pegawai-pegawai rendahan. Itu Max Jus. 7 orang jadi pembunuh. Kaliber pembunuh ini bukan bunuh biasa. Dan negara dirugikan 1,2 juta US dollar. Itulah Max Jus. Nah sekarang diteliti. Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana. Ternyata 300 orang itu dari turunannya jadi pendeta. Dan kemudian 120 orang jadi profesor. Dan kemudian 110 jadi pengacara. Dan kemudian 60 jadi dokter-dokter terkemuka. Spesialis. Dan luar biasa 30 jadi hakim. 14 jadi rektor universitas. Ini penggerak-penggerak tenaga misi ini semua 300-an lebih walaupun jadi pendeta, luar biasa. 3 orang jadi anggota Kongres DPR-nya kalau kita sekarang. MPR, DPR, ketua anggota DPR-nya. Dan yang luar biasa turunannya 1 orang jadi wakil presiden Amerika Serikat. Wow. Halo. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya saya harus meninggalkan legacy. Saya harus meninggalkan warisan buat anak cucu saya. Berhenti pada saya semua apapun pengaruh dari nenek moyang saya, orang tua saya. Berhenti, selesai pada saya. Dengarkan saya baik-baik engkau yang anak panti. Kalau engkau lahir miskin, kau tidak ada masalah. Asal kau jangan mati miskin. Itu jadi masalah. Bayangkan seorang yang bernama, seorang motivator, Golden Ways katanya itu acara itu selalu di Metro dulu. Siapa namanya itu? Mario Teguh. Dia berkata, kalau seseorang umur 40 tahun tidak ada tanda-tanda kemapanan dalam dirinya, tidak ada kemandirian mulai kelihatan dalam dirinya, berarti ada yang tidak beres dilakukannya sejak masa mudanya. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan yang menyatakannya. Apalagi ini firman Allah. Dengarkan saya. Orang tuamu bisa seperti itu, ya sudahlah. Tak mungkin lagi diulang lagi masa yang lalu. Berhenti. Selesailah pada dirimu hari ini. Dan kau harus mulai berkata, Tuhan, aku harus sungguh di dalam Tuhan. Warisan rohani harus kudapatkan. Warisan iman aku harus kuperoleh di panti tempat aku ada. Warisan iman aku harus peroleh di mana aku bergereja. Dan aku akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang harus kau miliki. Untuk apa? Nanti setelah kau selesai dari panti ini, keluar engkau dan bekerja di banyak tempat, engkau akan memiliki warisan yang Tuhan beri dalam bentuk harta benda. Pasti. Jabatan pun Tuhan pasti beri. Bapak kita ini Eludin Raha tidak bisa seperti ini. Kau lihat sekarang. Adalah sebuah proses perjalanan yang mengerikan. Pasti dihadapinya di masa lalu. Panjang. Saya jangan lihat hari ini seperti ini. Ganteng kali. Dulu aku kayak Datuk Maringgi. Gak percaya kalian? Boleh tanya sama istri saya. Lihat foto saya zaman dahulu waktu masa-masa 26 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Datuk Maringgi. Peot. Ya. Dan biasanya kalau lagi miskin kita, mana ada orang mau dekat sama kita. Makanya kita harus dekat sama Tuhan. Hanya Tuhan yang mau menerima. Ini sudah miskin, peot Datuk Maringgi.
nggak cari Tuhan lagi, bencana alam lah sama kau. Come on, saya akhiri, saya tutup. Berharap betul saya, semua orang yang hadir di sini bisa memperoleh warisan yang luar biasa seperti Abraham. Dan akhirnya dari warisan rohani yang kau miliki itu, Tuhan akan menuntun engkau memimpin perjalanan hidupmu. Engkau akan meraih warisan-warisan yang lain dalam bentuk tanah. Halo, tanah, jangan cuma kecil. Untuk apa? Tanah kuburan. Kecil kata tuh kuburan. Ini berapa kali berapa? Tanah untuk perumahan. Amin. Ini kan Milala Rumah Tengah, bikin Milala Rumah Julu. Bikin lagi di sana. Ayo bangkit. Jangan lihat hidupmu sekarang. Kalau kau kurus, ceking, kecil, memang gak ada yang suka samamu. Jangan merasa minder, gak apa-apalah. Gak akan ada yang suka samamu. Gak ada yang suka. Perempuan apalagi, mana mau perempuan dengan orang-orang miskin? Mana wanita mau menikah? Coba, ada wanita yang mau menikah. Dia cantik, rambutnya terurai, bodinya kayak gitar Spanyol, lekuk-lekuknya banyak. Bayangkan, mau kau menikah dengan laki-laki, giginya nongol, terbuka lagi. Kenapa? Itu tanda-tanda keterbukaan, Pak. Mau kau? Udah gitu miskin. Kalau kaya masih lumayan. Mana ada laki perempuan zaman sekarang kayak gitu. Sekarang perempuan zaman sekarang udah matre rata-rata. Dilihat dulu semuanya. Datang naik apa? Naik kereta dia sepeda motor ya. Apa? Astuti. Apa itu? Astrea 73. Mana mau? Datang dengan Vespa zaman dulu yang baja yang sekali engkol 5 kali kentut. Mana ada yang mau? Yang betul aja lah kau. Nggak ada ceritanya itu. Kalau wanita ya kecuali kalau wanitanya juga wajahnya juga pas-pasan gitu. Kayak mak lampir gitu ya lah. Tapi dengar baik, semua orang menyenangi namanya sesuatu dalam bentuk materi. Menyenangi sesuatu yang kelihatannya luar biasa yang bisa dipandang oleh matanya kan. Semuanya. Tapi tahukah engkau, kalau kau pun peroleh itu tanpa warisan rohani, hancur dalam sekejap. Tapi kalau kau mulai dengan warisan rohani, kau terima iman, warisan iman itu kau dapat. Kau akan menjalani hidupmu, mengerjakan semuanya. Kau pasti dapatkan itu semua di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan beri. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita, haleluya. Saya serahkan kembali kepada hambanya. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid yang memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kepada orang tua anak-anak yang hendak diserahkan pada hari ini, dengarkan
dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini diserahkan kepada Tuhan Yesus dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika saudara menghendakinya, maka jawablah, ya, saya menghendakinya. Ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam Kristus? Jika saudara bersedia, maka jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Oleh karena itu, saya mengundang seluruh jemaat dan saya juga mengundang hamba Tuhan Bapak Pendeta Bangun untuk mendoakan anak-anak ini. Lagunya Bapa Engkau Baik.